Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri yaumiddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri Mauslor 02, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SD Negeri Mauslor 02 dan segenap tamu undangan yang kami hormati pula. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama pada kegiatan hari ini dengan keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Islam yang terang benderang ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi undangan kami dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Semoga apa saja nanti yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan kepala sekolah, keempat acara inti, kelima lain-lain, dan keenam penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka pada kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yenti Kurniasri SPD. Hadirin dimohon berdiri. Sana
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada beliau Bapak Warsito SPDSD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan SD Negeri Mausor 2. Yang kami hormati segenap tamu undangan. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi atas limpah taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa menghadiri acara aksi nyata penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di SD Negeri Mausor 2 saat ini terdapat calon guru penggerak yang pada saat ini sedang melaksanakan program guru penggerak. Mengikuti kegiatan pendidikan itu tidak mudah. Saya lihat banyak tugas yang diberikan kepada guru penggerak kurang lebih 6 bulan. Saya doakan semoga Bapak Sumeh Sutiono dapat menyelesaikan program guru penggerak dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, program guru penggerak merupakan program dari pemerintah, dan semoga nanti setelah Pak Sumeh selesai bisa mengimbas kepada guru penggerak yang lain, karena dengan adanya guru penggerak dapat meningkatkan nilai pada rapor pendidikan. Bapak Ibu, kiranya itu ya, selama mengikuti aksi nyata Bapak Sumeh Sutiono, semoga bisa berjalan dengan lancar. Akhir qoli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju acara inti yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Sumeh Sutiono SPDSD, pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mausor 02 serta Dewan Guru dan juga karyawan SD Negeri Mausor 02, dan tak lupa juga segenap tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu berupa kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan aksi nyata, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak dan Ibu semuanya, pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bersedia hadir memenuhi undangan dari kami untuk mengikuti kegiatan aksi nyata, yaitu untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan, di sini saya Sumeh Sutiono, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap
dari Pangkalan SD Negeri Mauslor 02. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya dalam program pendidikan guru penggerak ini saya didampingi oleh 2 orang. Yang pertama adalah fasilitator. Fasilitator saya adalah Bapak Budi Muhammadi MPD, dan juga pengajar praktik saya yaitu Bapak Landung Baskoro MPD. Kemudian saya sekali lagi ucapkan selamat datang. Saya juga mohon maaf apabila dalam penyambutan baik suguh, bubuh maupun lungguh kurang berkenan bagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya kita berkumpul di sini tujuannya adalah mari kita belajar bersama, kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini atau di sekolah masing-masing. Sehingga monggo kita semuanya mengikuti kegiatan ini dengan baik. Tapi jangan terlalu tegang, karena kita biasa di sini hanya berkolaborasi ya sama-sama. Nanti dalam konsep utama modul budaya positif ini ada 4 sebetulnya. Pada modul 1 ini ada 4. Yang pertama itu adalah mengenai filosofi KHD, yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang keempat ini nanti adalah yang utama yaitu budaya positif. Nah, untuk mewujudkan budaya positif kita belajar mulai dari modul 1.1 dulu, di mana modul 1.1 ini kita sebagai guru penggerak ini belajar untuk memahami filosofi dari pembelajaran Ki Hajar Dewantoro. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro ini ada 6 poin yang bisa saya cermati dari kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama adalah menuntun, yang kedua adalah menikodrat anak, yang ketiga adalah pendidikan itu berpihak pada anak, yang keempat adalah anak itu bukan tabula rasa, yang kelima dalam pendidikan itu mengutamakan budi pekerti, yang keenam adalah pendidik itu seperti petani. Nah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama menuntun. Dalam sistem menuntun ini ibaratnya seperti among. Dalam Ki Hajar Dewantoro ini ada trilogi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah Sum Ing Madya Mangun Karso. Yang kedua adalah Tutwuri Handayani. Yang ketiga, yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Ini tadi saya kembali ya, maaf ya. Yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Ing Ngarso Sung Tulodo itu artinya di depan itu sebagai seorang pendidik itu harus bisa memberikan contoh ya. Jadi seorang pendidik itu diharapkan di dalam melaksanakan pendidikan itu mampu memberikan contoh kepada peserta didiknya, baik dalam perbuatan atau tingkah laku maupun dalam ucapan. Sehingga kita dalam mengucapkan itu harus berhati-hati ya. Terus yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, artinya di tengah-tengah itu kita harus bisa memberikan motivasi atau semangat. Seperti contoh ya, seperti contoh ini saja di sini. Ada kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah saya dimotivasi oleh Bapak Warsito selaku kepala sekolah. Nah, itu namanya memotivasi. Yang ketiga Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani itu berarti di belakang itu mampu memberikan dorongan. Nah, sebagai contoh, mungkin di sini masih ada yang belum mengikuti program guru penggerak, maka didorong, ayo kita melaksanakan, ayo kita ikut. Nah, yang kedua kodrat anak. Kodrat anak seperti kita ketahui adalah bermain. Jadi anak itu kodratnya adalah bermain. Nah, jadi dalam memberikan pelajaran itu harus disesuaikan dengan kodrat anak, yaitu suka bermain. Kita tidak mengolah kira-kira kegiatan pembelajaran seperti apa. Nah, selanjutnya adalah pendidikan itu harus berpihak pada anak. Ini sebetulnya filosofi ini dihasilkan dari Ki Hajar Dewantoro pada saat dia sedang menjadi diploma di luar negeri. Nah, pada saat itu anaknya itu merengek nangis, padahal Ki Hajar Dewantoro itu lagi sibuk, lagi ngetik. Akhirnya anak tersebut itu diseret, anaknya sendiri diseret,
diseret keluar rumah, kemudian di pintunya itu ditutup sehingga anak di luar itu merasa kedinginan. Nah, di situ Ki Hajar Dewantara saat ngetik sehingga timbul rasa iba, sehingga kemudian dia buka pintunya, ternyata anaknya sedang kedinginan, sudah membiru sambil merengek. Nah, terus saat itu Ki Hajar Dewantara terus langsung memeluk anaknya. Nah, memeluk anaknya terus langsung bilang, kowe selawase artak mulia kek. Nah, dari alasan tersebut maka timbulan bahwasanya filosofi yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara yaitu berpihak pada anak. Jadi setiap tindakan itu selalu ditujukan kepada anak. Yang keempat, anak itu bukan tabula rasa. Tabula rasa ini artinya adalah suatu pendekatan di mana anak itu dilahirkan dalam keadaan putih bersih. Jadi sebetulnya anak itu dilahirkan itu tidak putih bersih, tapi sudah ada garis-garisnya. Tugas kita sebagai pendidik itu adalah untuk menebalkan garis-garis tersebut. Ya, jadi setiap anak itu dilahirkan pasti sudah memiliki yang namanya bakat atau minat. Ya, jadi tugas kita itu bukan membentuk kamu harus jadi ini, kamu bakatnya harus ini, tidak. Tapi kita sebagai pendidik itu harus bisa menggali potensi anak. Ya, jadi anak itu sudah memiliki garis-garis, punya minat sendiri, punya bakat sendiri. Tugas kita sebagai pendidik itu adalah untuk menebalkan garis tersebut. Ya. Kemudian yang kelima dalam pendidikan itu filosofi yang diusung adalah budi pekerti. Jadi dalam mendidik itu kita harus memberikan contoh berupa budi pekerti. Kita harus mengajarkan budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir adalah dalam mendidik anak kita mengibaratkan diri kita sendiri itu sebagai petani. Sementara anak itu ibaratnya adalah bibit yang akan ditanam. Nah, bibit yang akan ditanam itu kan semuanya sama, ya, tanahnya sama. Tapi kenapa dalam tumbuhnya itu berbeda-beda? Nah, ini adalah tugas seorang petani. Nah, petani itu tidak bisa nandurnya padi, mintanya tumbuhnya adalah jagung, itu tidak mungkin. Ya, jadi tugas kita sebagai pendidik itu sebagai petani hanya bisa membersihkan, yaitu seperti hama, seperti rumput. Nah, seperti ini tugas petani. Jadi petani itu diibaratkan sebagai seorang pendidik. Jadi pendidik itu tidak anak dipaksa harus seperti ini, tidak. Tapi kita harus setiap halangan kita harus mencabutnya, atau yang namanya mengurangi yang namanya dampak-dampak negatif yang ada pada anak, seperti suka bermain dan lain-lain. Kita harus bisa mendisiplinkan anak. Nah, ini filosofi KHD yang keenam, yaitu petani. Kita lanjut lagi, yaitu pada modul 1.2 yang dipelajari oleh guru penggerak. Ini adalah nilai dan peran guru penggerak. Sebetulnya ini bukan ditujukan kepada guru penggerak saja, tapi untuk seluruh guru di Indonesia sebetulnya harus memiliki nilai dan peran seperti ini. Seperti apakah? Mari kita perhatikan satu persatu. Yang pertama, seorang guru ini bukan hanya guru penggerak ya, tapi seorang guru ini diharapkan yang pertama itu berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, reflektif. Berpihak pada murid itu artinya adalah memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menumbuhkan budi pekerti. Jadi kita dalam membuat yang namanya program atau namanya RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, itu diharapkan yang pembelajaran itu bersifat berpusat pada siswa. Seperti contohnya ada diskusi kelompok, terus supaya menjadi menyenangkan gitu. Kalau siang kan sudah mulai ngantuk anak ya, kita buat permainan seperti ice breaking,
Nah, terus keadaan juga nyaman. Kita membuat keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Kemudian yang kedua adalah inovatif. Inovatif ini artinya adalah seorang guru ini harus bisa memunculkan ide baru yang dapat meningkatkan minat siswa, meningkatkan mutu pembelajaran, dan memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik lagi. Sebagai contoh inovatif, misal di sini kan ada yang namanya Chromebook. Dunia sudah semakin maju, alat elektronik sudah semakin canggih. Nah, kita gunakan media-media tersebut dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, itu arti inovatif. Jadi kita memunculkan ide. Sebagai contoh dalam pembelajaran, supaya anak menjadi senang, kita gunakan Chromebook untuk pembelajaran. Terus setelah selesai ada quizzes. Nah, selanjutnya yaitu mandiri. Jadi seorang guru itu senantiasa untuk bisa memampukan dirinya sendiri. Kita selalu termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa kita menunggu perintah dari atasan. Sebagai contoh, misalnya saya sendiri tidak bisa Canva, sementara sekarang sudah semakin canggih apa dibuat video. Saya nggak bisa. Nah, maka saya berusaha. Oh iya, saya ingin berusaha bisa menguasai Canva. Terus lagi, saya tidak bisa PowerPoint, maka saya belajar PowerPoint. Nah, itu adalah contoh kita berusaha untuk memampukan diri. Nah, itu contohnya. Yang keempat itu adalah kolaboratif. Kolaboratif ini artinya adalah kita membangun hubungan positif dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran. Semua pihak di sini bisa baik lingkungan di sekolah maupun di luar sekolah, kita harus selalu berkolaborasi. Selanjutnya adalah reflektif. Seorang guru, bukan hanya guru penggerak ini sekali lagi ya, seorang guru ini diharapkan bisa melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita capai dengan tujuan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Sebagai contoh dalam pembelajaran, kita berpikir anak kok dalam belajar pasif, tidak ada yang mau bertanya apakah saya yang salah. Nah, itu namanya reflektif. Jadi kita senantiasa untuk mengevaluasi pembelajaran, jadi seperti apa kita. Nah, itu yang dimaksud dengan reflektif. Kita lanjut lagi, yang selanjutnya adalah peran. Ini peran guru penggerak. Ini bukan hanya guru penggerak ya, sekali lagi, tapi kita sebagai seorang guru ini diharapkan memiliki peran seperti ini. Yang pertama adalah bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru yang lain. Yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, menjadi pemimpin pembelajaran ini artinya kita dituntut untuk bisa merancang, melaksanakan, kemudian menilai, dan terakhir mengevaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Terus yang kedua, menjadi coach. Coach itu berarti memberikan bantuan kepada guru yang lain. Kalau ada guru yang tidak bisa, nah kita berusaha untuk membantunya semampu kita. Terus yang ketiga adalah mendorong kolaborasi. Sebagai seorang guru kita harus berkolaborasi baik sesama guru maupun dengan wali murid. Selanjutnya yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi dalam memberikan pembelajaran itu murid itu diharapkan bisa menjadi seorang pemimpin. Sebagai contoh, anak kadang disuruh maju. Ini supaya anak memiliki keberanian supaya bisa menjadi seorang pemimpin. Kemudian dalam kegiatan upacara bendera, ini juga merupakan mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu ada anak yang bertugas sebagai petugas upacara. Selanjutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi seperti KKG dan komunitas-komunitas yang lain seperti paguyuban operator, terus ada SIMDA dan lain-lain. Kita di dalamnya itu bisa menjadi seorang penggerak. Penggerak itu artinya ikut menjalankan
organisasi tersebut supaya lebih baik lagi. Nah, ini modul yang ketiga yang dipelajari kemarin, yaitu mengenai visi guru penggerak. Ya, jadi seorang guru, apalagi guru ini diharapkan ini memiliki yang namanya visi. Ya, visi itu apa? Nanti akan kita pelajari. Tapi sebelumnya ini ada puisi. Nah, yaitu karya dari Insinyur Soekarno, ya, supaya tidak tegang. Nah, coba sekarang ada salah satu yang akan membacakan puisi. Coba puisi karya Insinyur Soekarno, yaitu Aku Melihat Indonesia. Coba, ini ada beberapa slide ya, 1, 2, 3. Yang pertama, ada yang mau membaca? Ya, silakan coba. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai Melia, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Melia. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Ya, tepukan dulu. Terima kasih Bu Riz. Kemudian ada slide berikutnya. Ada lagi? Bu? Ya, Bu Rani, monggo. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup, angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Terima kasih, bagus sekali. Selanjutnya ini ada satu lagi, biar gantian saya saja ke Bapak. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Nah, terima kasih. Nah, coba dari puisi tersebut, ini kira-kira saja ya, ini puisi ini ditulis atau dikarang sebelum merdeka atau setelah merdeka? Kira-kira sebelum atau setelah? Sebelum, betul sekali. Nah, jadi ini puisi ini dikarang oleh Insinyur Soekarno ini sebelum merdeka, ya. Jadi Pak Soekarno ini melihat apa-apa, oh ini seperti Indonesia. Melihat anak-anak bilang merdeka, oh ini Indonesia. Melihat gunung, oh ini Indonesia. Nah, dari hal tersebut berarti menandakan bahwa Insinyur Soekarno ini memimpikan sebuah negara bernama Indonesia agar merdeka. Nah, nih. Kemudian bagaimana perasaan Bapak atau Ibu setelah membaca puisi tersebut? Apakah semangat menjadi? Jadi puisi di atas itu adalah menunjukkan
visi dari Bapak Presiden kita yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, bahwasanya kita akan kita akan wujudnya ini dari kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Nah, beliau itu begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi ini. Nah, kita belajar bahwa visi ini dapat disajikan itu dalam beberapa bentuk, bisa bentuk puisi seperti tadi, ya. Jadi visi itu harus bisa menyemangati, harus bisa menggerakkan dan berkolaborasi tiap anggota di dalam suatu komunitas. Nah, kita lanjut, ini ada video ya. Ada video lagi. Ini coba kita tonton video. Ini tadi ada sebuah video ya, video dari Bernard. Kira-kira pesan yang ditangkap apa saja ya? Yang pertama adalah Bernard itu memiliki sebuah impian, ya, impian ingin menaiki atau ingin mencapai ke puncak gunung es. Nah, tetapi kesalahannya adalah dia itu tidak sudah punya visi tapi dia tidak merencanakan dengan baik, sehingga visi yang impian yang akan diraih itu malah akhirnya gagal. Nah, jadi dalam mencapai visi itu kita harus tentukan garis start dan juga garis finishnya, itu harusnya. Jadi untuk mencapai visi
kita harus membuat misi. Jadi misi digunakan untuk mencapai sebuah visi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya visi itu artinya adalah representasi visual kita yang akan kita capai di masa depan. Kira-kira di masa depan kita akan bagaimana? Itu yang dimaksud dengan visi. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan itu akan membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya untuk mewujudkannya. Sebagai contoh, kita misalnya sebagai seorang nelayan atau sebagai seorang pelaut, visi itu ibaratnya itu adalah seperti rasi bintang. Jadi rasi bintang itu adalah sebagai penunjuk arah kita. Nah, itu visi seperti itu. Atau bagi seorang penjelajah, visi itu ibaratnya kompas yang mengarahkan kita. Nah, kita semuanya juga pernah mengenal yang namanya kisah Sumpah Palapa. Nah, dari Gajah Mada. Lewat sejarah itu kita belajar bagaimana kemudian visi dari Gajah Mada tersebut yang ingin menyatukan Nusantara itu bisa diartikulasikan sebagai sebuah sumpah yang dapat menggerakkan kerajaan Majapahit itu menjadi kerajaan yang sangat besar. Padahal dimulai dari sebuah sumpah. Nah, itulah yang dinamakan dengan visi. Nah, kisah dari Gajah Mada itu dapat kita tarik ke dalam konteks seorang guru di sekolah kita masing-masing. Nah, guru memang bukan kepala sekolah, namun jika visi seorang guru ini memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut bisa berpeluang untuk menghubungkan hati kita ke banyak pihak, ya, hingga kemudian mengundang upaya supaya kita semua dalam satu sekolah ini untuk saling berkolaborasi bisa mewujudkan visi kita. Nah, ini untuk mencari visi yang ada pada diri kita, maka kita harus membuat pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, saya memimpikan murid yang seperti apa? Ini untuk visi kita. Terus saya percaya bahwa murid adalah bagaimana. Nah, ini adalah salah satu cara untuk mengetahui visi kita itu seperti apa. Yaitu saya memimpikan murid yang bagaimana. Nah, ini kemarin saya sebagai calon guru penggerak ini juga ada tugas untuk mengisi seperti ini. Nah, ini jawaban saya seperti ini. Monggo Bapak Ibu mungkin bisa mencatat, oh iya, visi saya memimpikan murid yang bagaimana, ditulis gitu. Nah, ini pertanyaan seperti ini. Nah, ini jawaban saya seperti ini. Saya memimpikan murid yang seperti apa ya nanti di masa depan. Nah, ini jawaban saya, yaitu murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, murid yang inovatif, yang berpikir kritis, berakhlak mulia dan unggul dalam prestasi. Terus saya percaya murid itu adalah anak yang memiliki potensi. Berikutnya adalah di sekolah saya mengutamakan apa? Yaitu mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Nah, dan lain sebagainya. Langsung saja berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah saya jawab dengan seksama, maka saya memiliki visi. Ya, sebagai seorang guru penggerak, visi saya adalah terwujudnya murid yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, dan unggul dalam prestasi. Ini adalah visi saya. Jadi Bapak dan Ibu, kira-kira visi Bapak dan Ibu itu apa? Berdasarkan pertanyaan tadi, kemudian susun sebuah visi. Nah, kalau sudah membentuk sebuah visi, ini kita tinggal membuat sebuah paradigma perubahan agar bisa mewujudkan visi tersebut. Nah, pendekatan yang kita gunakan nanti adalah namanya inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif ini dimulai dengan mengidentifikasi hal yang baik apa yang ada dan telah ada di sekolah kita. Ya, jadi setelah kita memiliki visi, kemudian kita mengidentifikasi kekuatan yang ada di sekolah kita itu apa. Nah, nanti kita buat menjadi sebuah paradigma. Nah, untuk mewujudkan paradigma perubahan ini yang kita gunakan itu ada pendekatannya lagi, yaitu dengan menghadirkan yaitu yang namanya budget. Yang pertama adalah kita buat pertanyaan, gawe pertanyaan. Yang kedua adalah di situ adalah ambil pelajaran. Yang ketiga adalah gali mimpi.
Yang keempat, jabarkan rencana. Yang terakhir adalah atur eksekusi supaya terjadi perubahan yang signifikan di sekolah kita. Nah, kita lanjut, ini adalah modul yang terakhir ya, yaitu modul 1.4, yaitu budaya positif. Setelah kita mempelajari modul 1 sampai 3, nah ini kita tinggal menerapkannya sehingga menjadi budaya di dalam sekolah kita yang positif. Budaya positif di sekolah itu artinya adalah nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kita pelajari pada budaya positif ini ada 7. Yang pertama tentang perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Tadi kita sudah belajar modul 1.1 yaitu filosofi KHD. Nah, perlu kita ketahui pendidikan zaman kolonial dulu itu rakyat itu hanya diajari untuk membaca, menulis, berhitung seadanya. Dan itu juga untuk kepentingan dari kolonial Belanda. Sementara sekarang pendidikan sekarang adalah pendidikan paradigma baru kita adalah pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Nah, pendidikan dengan paradigma baru ini, pembelajaran itu harus berorientasi pada penguatan kompetensi dan mengantarkan karakter, mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma itu bisa memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, jadi dalam pembelajaran kita harus mengutamakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama adalah beriman. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang diharapkan dalam paradigma baru ini. Nah, di dalam paradigma baru ini, seorang guru ini juga harus mengetahui posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, kita harus merubah paradigma kita yang semula itu stimulus kontrol atau stimulus respon, kita berubah menjadi teori kontrol. Perubahannya apa? Yang pertama, kita mencoba dalam belajar itu mengubah agar setiap orang itu berpandangan sama dengan kita. Jadi orang lain harus pandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol ini atau pilihan kita ubah, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap kita. Yang kedua, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, paradigmanya kita ubah menjadi semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Orang lain itu bisa mengontrol saya. Nah, paradigma yang diubah adalah hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita ganti menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu artinya adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi untuk mewujudkan disiplin itu artinya orang lain supaya menjadi patuh ya. Nah, jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah bukan itu, tapi untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, jadi motivasinya itu dari dalam. Nah, selanjutnya disiplin positif ini contohnya merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah. Jadi kita menanamkan disiplin pada anak itu dilakukan dengan kesadaran, bukan gara-gara adanya hukuman atau gara-gara adanya ancaman atau gara-gara
ya dari dirinya sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya manusia itu, semua manusia pasti memiliki sebuah kebutuhan dasar yang ada pada manusia, yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap manusia pasti berusaha untuk bertahan hidup. Seperti anak lagi berkelahi, ditanya pasti untuk mempertahankan dirinya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa yang diterima. Nah, itu kebutuhan dasar yang kedua. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Yang selanjutnya adalah kesenangan. Ya, itu adalah kebutuhan dasar pada manusia. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu, motivasi itu artinya adalah dorongan. Motivasi itu artinya dorongan. Motivasi itu artinya adalah dorongan. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar, itu namanya motivasi. Jenis motivasi itu ada dua. Jenis motivasi perlu kita ketahui ada. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar. Contoh supaya anak disiplin itu gara-gara adanya hukuman, kan itu dari luar. Nah, contohnya murid melakukan disiplin diri itu gara-gara takut, ya gara-gara takut dihukum, atau murid itu melakukan disiplin itu karena ingin mendapatkan imbalan. Ya, jadi itu contoh motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik berarti motivasi yang berasal dari luar, bisa gara-gara adanya hukuman atau gara-gara adanya hadiah. Nah, motivasi kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang berasal dari dalam. Motivasi intrinsik, ya, intrinsik berarti motivasi yang berasal dari dalam tubuh seseorang atau dalam diri seseorang, yaitu artinya orang tersebut ingin menghargai dirinya sendiri. Ya, jadi motivasi intrinsik itu berarti orang itu, ya, kepengen menghargai dirinya sendiri mengenai kebajikan yang ada dalam dirinya. Jadi murid tersebut disiplin itu gara-gara dia menghargai dirinya sendiri. Nah, ini contoh. Ini ada pertanyaan pemantik, ya, yaitu apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Hukuman bisa atau tidak? Ya, bisa. Pemberian hukuman itu dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Memberi penghargaan, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Bisa. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya tadi hukuman dan juga penghargaan itu motivasinya itu berasal dari luar. Oh, anak disiplin itu gara-gara dihukum. Anak jadi disiplin itu gara-gara kepengen mendapatkan hadiah. Nah, itu motivasinya adalah motivasi dari luar. Nah, kalau motivasi dari luar ini biasanya berlangsungnya itu tidaklah lama. Ini hanya sebuah ilusi saja. Nah, dalam teori motivasi ini penghargaan atau yang berikutnya
Dalam teori motivasi perilaku, ini motivasi eksternal itu yang berasal dari luar, itu adalah contohnya adalah hukuman. Jadi anak disiplin itu gara-gara pengen menghindari hukuman, atau gara-gara anak kepengen dapat imbalan. Nah, sementara motivasi internal yang di dalam itu adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, konsep disiplin ini ternyata hukuman dan penghargaan atau hadiah ini adalah disiplin tapi identitasnya gagal. Kenapa gagal? Karena hanya bersifat sementara. Nah, kenapa? Karena hukuman menyakitkan. Hukuman itu membuat tidak nyaman, memaksa, murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, terus murid menjadi rendah diri. Nah, yang berikutnya, kalau penghargaan atau hadiah ini akibatnya ini tidak efektif gara-gara anak gara-gara kepengen dipuji, kepengen dialem. Terus juga bisa merusak hubungan, menjadi sifat iri. Loh, kok bisa dialem banyak gurunya? Nah, seperti itu kan jadi ada sifat iri. Bisa mematikan kreativitas, bisa menghukum dengan sistem ranking, makanya saat ini tidak di ranking. Terus merampas hak menghargai dirinya sendiri. Coba ranking 1 dengan ranking 1 dari bawah, kan yang ranking 1 dari bawah tidak bisa untuk menghargai dirinya sendiri karena merampas hak. Itu yang dimaksud dengan penghargaan atau hadiah. Ini yang disebut dengan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, kalau ingin sukses bagaimana? Kalau sukses kita gunakan yang kedua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu penguatannya itu jangka panjang, terus perlu monitoring dan berkelanjutan karena biasanya kalau konsekuensi itu biasanya ada berupa peraturan. Selanjutnya stimulus respon, murid menghormati peraturan, jadi dalam hukum mesti ada aturannya. Nah, terus kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, ini murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya, dan teori kontrol yang digunakan tadi adalah kontrol dirinya yang memegang kontrol, serta murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, jadi konsep disiplin itu yang kita gunakan yang baik itu adalah dengan menggunakan pendekatan restitusi. Nah, nanti restitusi itu apa? Nanti akan dijelaskan. Nah, dalam pendekatan restitusi itu nanti yang akan kita gunakan menjadi sebuah cara untuk menanamkan disiplin pada siswa. Selanjutnya, apa itu restitusi? Nah, tadi kan restitusi. Nah, yang digunakan supaya anak menjadi menghargai dirinya sendiri. Nah, restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ini yang dimaksud dengan restitusi. Jadi kondisi murid itu diperbaiki, sing salah diperbaiki kesalahannya, bukan dihukum. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 7. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusinya. Terus fokus pada karakter, bukan tindakan. Berarti karakternya yang diubah. Bukan menebus kesalahan, tetapi dengan restitusi itu belajar dari sebuah kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal contohnya adalah hukuman. Nih, sesuatu yang menyakitkan tadi sudah saya jelaskan. Konsekuensi juga tadi sudah, restitusi juga tadi sudah. Kita lanjutkan lagi. Ini perbedaan. Contoh kasus, ada anak yang datang terlambat. Kalau hukuman berarti murid disuruh berdiri di depan kelas 15 menit, ayo kamu terlambat. Atau guru marah-marah, guru memarahi anak tersebut. Terus murid disuruh nulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu contoh hukuman. Kalau konsekuensi contohnya, guru memberikan konsekuensi tetap di kelas selama jam istirahat untuk ganti tadi terlambat berapa menit, misalnya terlambat 15 menit, maka istirahatnya dikurangi 15 menit untuk mengganti pelajaran yang tadi terlambat. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturan, karena dalam konsekuensi itu diketekankan adalah pada sebuah aturan. Restitusi, kalau ada murid terlambat, guru menanyakan dulu keyakinan kelas kita apa, ya, kemudian guru membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi ditanya masalahnya apa bisa terlambat.
Terus guru terbuka dengan murid sehingga murid bisa menghargai dirinya sendiri. Ini yang dimaksud dengan restitusi. Itu contoh kalau ada murid yang datang terlambat. Nah, selanjutnya yang kelima adalah posisi kontrol guru. Jadi dalam mengajar guru menempatkan diri, itu namanya posisi. Dalam mengontrol siswanya itu ada 5. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5, yaitu sebagai seorang penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai seorang teman, pemantau, atau sebagai seorang manajer. Ini posisi kontrol guru. Nah, kita termasuk dalam apa? Apakah kita penghukum, pembuat rasa bersalah? Nah, ini nanti juga ada contohnya. Nah, ini posisi kontrolnya. Yang pertama adalah penghukum. Guru berbuatnya apa? Kalau seorang guru itu sebagai posisinya sebagai penghukum, itu tindakannya ya suka menghardik, nunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah, perbuatan guru biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ibu kecewa, bagaimana perasaan orang tua. Nah, itu berarti posisi seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau guru sebagai seorang teman, posisinya kalau ada siswa yang berbuat kesalahan itu membuatkan alasan-alasan. Jadi sehingga alasan malah guru nih kalau ada siswa yang berbuat salah. Terus kalau sebagai pemantau, itu guru menghitung dan mengukur. Jadi dipantau, terlambat berapa kali. Nah, itu dipantau. Itu kalau posisi guru sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer, itu guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Terus guru berkata, ini perkataan guru. Kalau guru sebagai seorang penghukum, biasanya perkataannya adalah, kalau kamu tidak melakukan, awas, rasakan. Itu kalau sebagai seorang penghukum. Kalau posisi kontrolnya itu sebagai seorang pembuat rasa bersalah, biasanya gurunya berkatanya seperti ini. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan ibu stres. Nah, itu kan berarti membuat rasa bersalah kepada anak. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Itu kalau sebagai seorang teman. Pemantau, apa peraturannya? Ya, itu kalau posisi guru sebagai seorang pemantau. Posisi seorang manajer, kalau guru berposisi sebagai manajer, itu yang dikatakan adalah apa yang kamu yakini, apa yang bisa kau katakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi diberikan solusi untuk menghargai diri sendiri, untuk menyelesaikan masalah. Itu kalau posisi sebagai manajer. Nah, kira-kira kita sebagai apa biasanya ini? Apakah penghukum atau pembuat orang bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajernya? Jadi posisi kontrol guru ini ada 5. Yang paling rendah itu adalah sebagai penghukum, naik rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir adalah sebagai seorang manajer. Nah, yang kita harapkan posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Nah, sekarang coba kita lihat video berikut ini. Contoh perbedaan. Halo, Bapak Ibu Guru hebat. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah ya sih? Pembuat rasa Coba bersalah.
Bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung, nggak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Nah, tadi ada video ya, ada seorang guru, ini ada 5 malah, ada 5 ya, ada 5 guru A, B, C, D, E. Yang satu itu posisi sebagai penghukum, yang kedua sebagai posisi pembuat rasa bersalah, terus ada teman, pemantau, dan yang ketiga adalah manajer. Nah, kira-kira kita berada di posisi mana gitu? Apakah penghukum? Oh semuanya, oh ya. Berarti pernah menjadi manajer, pernah menjadi pemantau, pembuat rasa bersalah juga. Oh iya. Nah, jadi yang diharapkan supaya kita menanamkan disiplin, tapi dasarnya adalah dari dalam diri anak tersebut, unsurnya ada intrinsik, maka posisi kita adalah yang baik itu adalah sebagai seorang manajer, di mana yang kita gunakan adalah restitusi. Nah, mengapa kita memiliki peraturan? Nah, ini mengapa tidak peraturan saja? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Nah, pada materi kita adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Bukan apa ya? Bukan kenapa kok peraturan saja, bukan keyakinan. Nah, karena untuk mendukung motivasi intrinsik yang kita gunakan itu adalah keyakinan. Karena keyakinan itu bersifat abstrak dan lebih luas atau universal. Makanya anak itu kalau bisa itu di dalam sebuah kelas itu dibuat sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi yang pertama dimulai dengan membuat peraturan kelas dulu. Di dalam kelas kita buat sebuah kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini maka kita akan buat sebuah keyakinan. Contohnya kesepakatan kelas misalnya tidak datang terlambat. Nah, tidak dapat datang terlambat ini berarti keyakinannya oh berarti bertanggung jawab atau disiplin. Nah, kalau sudah ada peraturan kelas, maka kita harus yakin membuat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu disepakati dan dilaksanakan, maka lingkungan dalam kelas tersebut menjadi lingkungan yang positif. Nah, jika lingkungannya positif, kegiatannya positif, menjadi aman, nyaman, menjadi sebuah kebudayaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan budaya positif. Seperti itu. Nah, bagaimana kita membentuk sebuah keyakinan yang ada di dalam kelas? Nah, caranya bagaimana? Nah, ini yang pernah dilakukan di kelas 6. Yang pertama, keyakinan itu lebih bersifat abstrak dari peraturan. Yang kedua, keyakinan itu berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Jadi positif misalnya tidak datang terlambat berarti kan disiplin, bukan kalau positif kan ada tidak ada kata tidak gitu. Sedikit saja, jadi
keyakinan kelas itu sedikit saja supaya mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Dan terakhir adalah semua warga kelas atau sekolah itu semuanya dilibatkan. Jadi di dalam satu ruangan, satu kelas kita duduk, kita libatkan seluruh yang ada di dalam kelas tersebut, yaitu guru dengan siswanya. Nah, ini contohnya. Contohnya peraturan kelas, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelas yang diadakan adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, berkomitmen, disiplin, tanggung jawab juga bisa. Nah, itu perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah tentu saja dengan cara berdiskusi mengenai peraturan kelas. Yang kedua, merumuskan peraturan kelas tadi dirumuskan menjadi keyakinan. Yang ketiga, menempelkannya di depan kelas dan disepakati bersama. Itu cara untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Nah, ini yang pernah saya lakukan di kelas 6. Yang pertama, buat peraturan kelas, terus nanti ditempel. Itu siswa ada yang maju ditempelkan di sana. Nanti dari peraturan kelas itu nanti kita buat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini prosesnya. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari kesepakatan kelas 6 yang pernah dilaksanakan. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, membawa pada tempatnya. Yang ketiga, tidak berkelahi. Yang keempat, melaksanakan piket dan seterusnya. Ini yang membuat anak, bukan gurunya. Kemudian keyakinan kelasnya apa? Dari berdasarkan kesepakatan kelas tadi, kita buat keyakinannya. Misalnya datang tepat waktu, berarti apa? Nah, ternyata hasilnya adalah keyakinan kelas 6 itu ada 10 kalau salah. Yang pertama, jujur, berani, tanggung jawab, disiplin, rela berkorban, tolong menolong, percaya diri, mau berusaha, saling menghormati, dan bekerja sama. Ini adalah keyakinan yang ada pada siswa kelas 6. Nah, berikutnya yang dipelajari pada materi terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi tadi sudah dijelaskan bahwasanya restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi mereka belajar dari kesalahan tersebut sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Nah, jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi itu adalah sebuah tawaran, ya, bukan paksaan. Sehingga restitusi itu fokusnya itu adalah pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nah, ini segitiga restitusi seperti ini. Ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi yang digunakan sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, kalau guru sebagai manajer. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kalau ada anak yang berbuat salah, maka perkataan guru kalau ingin menstabilkan identitas, yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Itu kalau ada anak yang berkelahi misalnya, bapak dan ibu tidak tertarik untuk mengetahui siapa yang benar, atau siapa yang salah. Nah, ini adalah segitiga restitusi pertama yang digunakan itu. Pertama, kita menstabilkan dulu identitas. Jadi anak itu supaya tensinya tinggi menjadi rendah. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita memvalidasi kebutuhan, ya. Jadi membantu murid mengenali basicnya atau kebutuhan yang sedang ingin dia raih itu seperti apa. Yaitu dengan cara dia berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk lagi. Misalnya ada siswa yang terlambat, tidak mengejar PR, kan sudah ditanya tadi. Nah, kalau memvalidasi kebutuhan itu ditanyakan, nah kamu sebetulnya sudah baik, ya, sudah mau berangkat walaupun kamu tidak mengejar PR, daripada sama sekali tidak mengejar PR, tidak berangkat. Ini hanya memvalidasi kebutuhan saja. Nanti setelah itu baru ditanyakan yang namanya keyakinannya. Masalah nama apa tidak benar-benar baru ini nanti, yaitu
apa nilai yang kita percayai. Nah, makanya supaya kita bisa melaksanakan segitiga restitusi ini, yang kita perlukan itu adalah kita buat dulu keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, ini adalah video contoh dari positif hukum sampai terakhir. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah itu tadi contoh. Nah ini aksi nyata saya. Ini kemarin pada segitiga restitusi, ini ada anak yang membuang sampah sembarangan dan juga tidak mengejar PR. Ya, ini ada 2. Nah selanjutnya untuk refleksi kita saja hari ini, kira-kira hal baru apa saja yang telah Bapak Ibu dapatkan. Yang kedua, kira-kira perasaan apa yang muncul selama Bapak Ibu mengikuti sesi ini. Yang ketiga, kira-kira peran among seperti apakah yang telah kita lakukan dalam mengajar itu selama ini itu seperti apa. Yang keempat, saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah Bapak Ibu mengikuti sesi ini. Nah ini hanya sekedar refleksi saja untuk Bapak Ibu sekalian, untuk sebagai mengevaluasi pembelajaran kita selama ini. Nah akhir kata, apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan atau ada hal yang mungkin keliru atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian paparan budaya positif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ke acara yang berikutnya yaitu lain-lain. Lain-lain akan diisi dengan sesi tanya jawab kepada hadirin yang mau memberikan pertanyaan. Monggo dipersilakan. Silakan Pak Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menanyakan yang sudah Pak Sume tadi paparkan, yaitu apa perbedaan antara konsekuensi dan hukuman. Coba jelaskan lebih detail lagi dan berikan contohnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
untuk perbedaan konsekuensi dengan hukuman ini tadi mungkin saya agak ketinggalan tadi ya. Untuk contohnya konsekuensi itu apa, hukuman itu perbedaannya apa. Perlu saya jelaskan lagi untuk perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tadi adalah sesuatu yang menyakitkan, tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi karena sudah ada aturannya. Terus kalau hukuman itu biasanya membuat anak sakit, bisa berupa fisik maupun secara psikis. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak itu merasa tidak nyaman. Selanjutnya kalau hukuman itu anak jadi malah membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman itu biasanya adalah paksaan, tapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan karena sudah tahu aturannya seperti itu. Nah kemudian kalau hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti sendiri, sementara konsekuensi itu adalah mendorong anak agar dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Nah ini contohnya misal mencatat 100 kali dalam buku kalimat, misalnya saya tidak akan terlambat. Nah itu contoh hukuman. Kalau konsekuensi contohnya adalah misalnya menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya kita bermain-main, tapi ada salah satu orang yang jahil, misalnya nyoreti kertas yang jangan. Nah gara-gara itu maka sebagai konsekuensi kita harus menggantinya. Nah itu konsekuensi. Nah kira-kira hanya itu saja yang dapat saya jawab. Ya. Terima kasih. Monggo silakan, mungkin ada yang bertanya. Sudah cukup ya? Ya sudah cukup. Baiklah, karena sudah jelas semua ya. Baiklah, sekarang kita akan menuju ke acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kami tutup, saya selaku pembawa acara pada kesempatan hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun terima kasih semuanya atas bantuannya telah bersedia hadir di sini. Untuk sesi berikutnya adalah sesi foto bersama.